Shalom, shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujung tanduk diartikan berada dalam keadaan membahayakan, dalam keadaan gawat. Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap bila diperhadapkan dengan penderitaan karena nama Kristus, seperti yang dialami orang-orang di zaman para rasul. Saat Raja Herodes memerintah, banyak terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Kristus, menyiksa, memenjarakan, dan bahkan membunuhnya. Tertulis, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus. Tertulis, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Banyak orang memperkirakan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus yang terbunuh dengan pedang. Kemungkinan kecil untuk bisa lolos dari maut karena ia dijaga ketat oleh para prajurit Herodes, dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai yang kuat. Secara akal manusia, tidak mungkin Petrus lolos dan dapat menikmati kehidupan, sebab bayang-bayang kematian sudah tampak jelas di depan mata. Yang Petrus dapat lakukan hanyalah berserah penuh kepada Tuhan dan berharap mujizatnya dinyatakan. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus, yaitu terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita seperti berada dalam penjara, nasib berada di ujung tanduk. Namun apa yang terjadi kemudian saudara? Petrus mengalami pertolongan dari Tuhan secara luar biasa. Mujizat yang sama sekali tak terpikirkan oleh akal manusia terjadi. Semua karena doa. Saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh dan disertai iman menghasilkan perkara-perkara yang besar. Doa inilah yang menggetarkan surga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Tertulis, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Keadaan di ujung tanduk juga dialami oleh Daud. Daud mengalami ancaman dari Saul yang notabene adalah rajanya sendiri pada waktu itu. Bahkan Daud mencurahkan isi hatinya kepada Yonatan sahabatnya, walaupun Yonatan tidak percaya kepada Daud karena Saul adalah ayahnya. Tertulis, tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Dan inilah yang dirasakan Daud, saudara. Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Tetapi pada akhirnya Tuhan melepaskan Daud dari segala ancaman Saul, saudara.
Saudaraku, ada kalanya kita merasa hidup kita seperti berada di ujung tanduk. Kita mengalami keadaan yang mungkin dilema dan sepertinya tidak ada harapan. Dalam posisi seperti kita diperhadapkan kepada dua pilihan, saudara. Pilihan pertama adalah apakah kita larut dalam keterpurukan dan hanya melihat keadaan kita secara kasat mata. Dan pilihan yang kedua adalah kita datang mencari Tuhan dan mempercayai setiap janji-janjinya. Sebab firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya kita tidak perlu merasa seperti di ujung tanduk. Karena di dalam Tuhan ada harapan. Bahkan harapan itu tidak akan hilang dari kita, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan bisa diartikan sebagai tempat perhentian, tempat beristirahat, yang membuat hati kita mengalami kesegaran. Dan bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Jadi saudara, saat kita merasa di ujung tanduk, kita bisa mengalami kemenangan. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan, berdoa dengan penuh ketekunan kepada Tuhan, dan setia menantikan janji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan, sehingga kami mengalami kelegaan di saat kami mengalami keadaan yang menekan dan menyulitkan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.